Mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pada hari ini Kamis 5 November 2020, kabar baik akan menyapa kita dari Roma pasal 2 ayatnya yang kelima. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Paulus berhadapan dengan jemaat Kristen dari latar belakang Yahudi yang merasa bahwa diri mereka lebih baik, lebih istimewa dari jemaat-jemaat lain. Mereka beranggapan juga, Bapak Ibu, bahwa di luar keyahudian adalah kekafiran, sehingga hukuman Allah itu hanya berlaku kepada orang-orang yang kafir atau di luar orang-orang Yahudi. Padahal Allah bukanlah Allah yang menghakimi secara sepihak. Ia adalah hakim untuk semua orang. Ia tidak pilih bulu. Baik Yahudi, baik non-Yahudi, atau siapapun itu adalah sama-sama orang yang berdosa. Tidak ada hak istimewa bagi kelompok tertentu untuk mengatakan bahwa mereka akan luput dari penghukuman Allah kelak. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, itu sebabnya Paulus mengatakan bahwa barang siapa menghakimi orang lain, maka dia sendiri juga tidak bebas dari salah. Sebab ketika orang Yahudi menghakimi orang lain, maka sebenarnya mereka telah menghakimi dirinya sendiri. Ketika kita menempatkan diri kita sebagai hakim kepada orang lain, sebenarnya kita tidak ada bedanya dengan mereka yang kita hakimi. Sebab itu kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, adalah orang-orang yang tidak sempurna. Jangan-jangan Bapak, Ibu, kita melakukan hal yang lebih besar, dosa yang lebih jahat daripada orang-orang yang kita hakimi tadi. Untuk tidak menjadi serupa dengan orang Yahudi tadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, nas ini mengingatkan kita pada hari ini bahwa semua orang juga akan menerima penghukuman dari Allah. Suatu saat dia akan menghakimi saya, menghakimi kita semua. Lalu oleh karena itu, kapankah itu terjadi? Kapankah penghakiman itu terjadi, Bapak, Ibu, saudara-saudari? Nah, Bapak, Ibu, poinnya adalah kapan kita mau bertobat. Soal penghakiman itu akan pasti datang, tetapi yang paling utama adalah kapan kita mau berubah dan bertobat. Nah, kita harus melihat bahwa Tuhan terus menuntun kehidupan kita melalui Roh-Nya. Dalam firman Tuhan yang disampaikan kepada kita setiap hari, kita diingatkan untuk terus membenahi diri supaya kita melakukan pembaruan dalam kehidupan kita. Nah, persoalannya adalah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita menempatkan diri menjadi orang yang keras hati, seperti nas kita pada hari ini. Kita tidak mau bertobat, atau jangan-jangan Bapak, Ibu, kita selalu berkata tunggu dulu, besok, lusa, dan lain sebagainya, padahal anugerah Tuhan telah diberikan kepada kita. Kesempatan dan waktu yang diberikan Tuhan kepada kita, Bapak, Ibu, adalah kesempatan untuk
berubah, bertobat, menanggalkan segala kejahatan itu. Bila kita setiap hari melakukan kejahatan dan mau terus hidup di dalam dosa itu dan tidak berpaling dari kejahatan itu, sebenarnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, nas kita hari ini yang dikatakan Paulus, kita telah menimbun murka Allah atas diri kita. Jadi ketika kita setiap hari melakukan dosa dan kita tidak mau berubah, maka kita pada dasarnya telah menimbun murka Allah, dan keadilan Allah akan datang kelak dan Dia akan mengadili kita, bahkan menghukum kita. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudaraku, janganlah kita mau menimbun dosa dan kejahatan, sebab Tuhan Maha tahu, tidak seorang pun yang luput daripadanya. Marilah kita hidup di dalam firman Tuhan, marilah kita menjadi orang yang selalu mencintai Taurat Tuhan, dan kita adalah orang-orang yang terus terhubung dengan firman Tuhan. Bapak, Ibu, akankah dirimu, saudaraku, akankah dirimu tetap bergelimang dengan dosa? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, sebelum murka Allah itu dinyatakan, keadilan Allah itu dinyatakan, marilah kita menggunakan waktu, kesempatan, yaitu anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita untuk bertobat, menanggalkan kejahatan. Karena Tuhan mengampuni Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Hari ini kami diingatkan Bapa, supaya kami mau datang ke hadirat-Mu, mengaku atas keberdosaan kami. Sebab ketika kami hidup bergelimang dosa, kami justru menimbun kemarahan dan murka Tuhan. Oleh karena itu kami bersyukur bila setiap hari Engkau mengingatkan kami untuk menanggalkan kejahatan itu dan melakukan kebaikan, supaya kami tidak menjadi hakim atas orang lain, supaya kami tidak membenarkan diri, merasa diri kami lebih baik daripada orang lain. Tidak ada yang lebih istimewa di hadapan Tuhan, semua kami adalah orang-orang yang berdosa, dan kami disempurnakan di dalam Yesus Kristus yang mengasihi kami, sehingga kami beroleh kehidupan yang kekal. Oleh karena itu ajarilah kami untuk menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang bergelimang dosa dan telah dibenarkan oleh Yesus Kristus semata. Berkatilah kami dalam satu hari ini, dalam kehidupan kami, supaya Tuhan menaungi kami di dalam roh-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.